Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salwatabina dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Matematika dengan NPM 222151074. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Handes, Magister Pendidikan. Surat Al-Kahfi atau dalam bahasa Arab disebut Al-Kahf yang berarti gua atau disebut juga Ashabul Kahfi adalah surat ke-18 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 110 ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Dinamai Al-Kahfi dan Ashabul Kahfi yang berarti penghuni-penghuni gua. Kedua nama ini diambil dari cerita yang terdapat dalam surah pada ayat 9 sampai 26 tentang beberapa orang pemuda Ashabul Kahfi atau dikenal dalam bahasa Inggris yaitu The Seven Sleepers yang tertidur di dalam gua selama 300 tahun untuk lari dari persekusi Raja Dicyanus karena menolak menyembah berhala. Dalam 110 ayat surat Al-Kahfi terdapat 4 pokok bahasan, diantaranya yaitu pertama, keimanan, yang isinya kekuasaan Allah dalam memberi daya hidup kepada manusia. Dasar-dasar tauhid dan keadilan Allah tidak berubah selama-lamanya. Yang kedua, hukum-hukum. Dasar hukum akalah atau berwakil, seperti larangan membangun tempat ibadah di atas kubur, hukum membaca insya Allah, perbuatan yang dilakukan karena lupa adalah hal yang dimaafkan. Yang ketiga, kisah-kisah. Cerita Ashabul Kahfi yaitu cerita dua orang laki-laki yang seorang kafir dan lainnya mukmin. Cerita Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir, cerita Zulkarnain dengan Ya'juj Ma'juj. Lalu yang keempat, beberapa pelajaran penting lainnya, seperti kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ibadah yang ikhlas kepadanya, kesungguhan dalam mencari ilmu, adab sopan santun antara murid dengan guru, dan beberapa contoh tentang cara memimpin dalam memerintah rakyat, serta perjuangan untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan negara. Lalu apa sih alasan diturunkannya surat Al-Kahfi? Dikutip dari tafsir Jalalain, mengatakan bahwa asbabun nuzul surat Al-Kahfi adalah pengujian terhadap kenabian Nabi Muhammad oleh orang Yahudi dengan 3 hal. 3 hal ini diantaranya para pemuda atau Ashabul Kahfi di masa silam yang pergi mengasingkan diri dari kaumnya, dan tentang masalah roh. Menurut Ibnu Katsir, asbabun nuzul surat Al-Kahfi adalah kaum Quraisy ingin menanyakan tentang Nabi Muhammad kepada pendeta Yahudi. Dan pendeta Yahudi itu pun meminta utusan dari kaum Quraisy untuk menanyakan 3 hal kepada Nabi. Jika Nabi Muhammad mampu menjawab ketiga hal tersebut, maka ia benar-benar Nabi yang diutus. Tapi jika tidak, maka dia hanya orang yang mengada-ngada. Ketiga hal itu meliputi tentang sekelompok pemuda yang pergi pada masa terdahulu, lalu tentang seorang laki-laki penjelajah sehingga mencapai belahan bumi sebelah timur dan barat, serta tentang ruh dan penjelasannya. Nah, setelah ketiga hal itu ditanyakan kepada Nabi, beliau menjanjikan akan menjawabnya esok hari. Namun sampai tiba saatnya sesuai yang dijanjikan, Nabi belum juga mendapatkan wahyu, bahkan hingga 15 hari, dan membuat geger kota Mekah. Tentu kejadian ini membuat Nabi Muhammad sangat bersedih. Kesedihan Nabi Muhammad pun bertambah ketika mendengar gunjingan dari penduduk kota Mekah. Namun di tengah kesedihannya, Malaikat Jibril datang membawa surat Al-Kahfi
karena ada kalangan menafsirkan bahwa surat Al-Kahfi adalah teguran terhadap kesedihan Nabi terhadap kaum Quraisy dan jawaban atas persoalan pemuda, seorang penjelajah, dan firman Allah Ta'ala tentang ruh yang menanyakan kaum Quraisy. Ada banyak keutamaan ketika kita membaca surat Al-Kahfi, terutama 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi. Yang pertama, dipancarkan cahaya di hari kiamat. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya antara dirinya hingga Baitul Atiq. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ad-Darimi. Lalu yang kedua, mendapat petunjuk dan bimbingan Allah. Sesungguhnya barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya baginya antara 2 Jumat. Hadis riwayat Hakim. Lalu yang ketiga, diampuni dosanya antara 2 Jumat. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancarkan cahaya dari bawah kakinya hingga ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara 2 Jumat. Hadis riwayat Ibnu Umar dalam At-Targhib wa Al-Tarhib. Yang keempat, diselamatkan dari fitnah Dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi, maka ia dilindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, diberikan ketenangan oleh Allah. Sesungguhnya awan itu adalah ketenangan yang turun saat engkau membaca Al-Quran atau turun kepada Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhazallahu walada ma lahum bihim min ilmi wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwaihim iyakuluna illa kaziba fala'allaka jakhi'un nafsaka ala asyarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan jurja am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba Iz awal fisyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.